Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Uliana, anggota pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 8, Kelompok 3, nomor daftar hadir 35. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada coach saya yaitu Ibu Asri Diana SIP MPA yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam pembuatan rancangan aktualisasi. Serta terima kasih saya juga kepada Bapak Mentor yaitu Bapak Hilmi SKM yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing kami rancangan aktualisasi. Pada hari ini saya akan memaparkan rencana rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi sosialisasi tentang pentingnya ASI eksklusif pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Jangkabuya. Gambaran umum organisasi. Puskesmas Jangkabuya merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pembangunan kesehatan di Kecamatan Jangkabuya, Kabupaten Pidijaya. Puskesmas Jangkabuya terletak di Jalan Rel Kereta Api nomor 3 di Kecamatan Jangkabuya, Kabupaten Pidijaya. Visi Puskesmas yaitu mewujudkan masyarakat Jangkabuya sehat secara mandiri dan merata. Misi Puskesmas yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara prima. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya staf dalam upaya peningkatan mutu. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang mutu pelayanan. Kemudian misi keempat yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri. Tata nilai Puskesmas Jangkabuya yaitu yang dimiliki dan diterapkan yaitu prima, profesional, ramah, integritas, maju, akuntabel. Tugas Puskesmas. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Kemudian, wewenang Puskesmas yaitu yang pertama menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya. Kemudian, menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Berdasarkan pengalaman menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Jangkabuya, terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalisasi dalam proses pelayanan. Adapun isu yang terjadi di UPTT Puskesmas Jangkabuya diantaranya sebagai berikut. Identifikasi isu-isu itu yang pertama, isu belum optimalnya sosialisasi terhadap pemberian ASI eksklusif pada ibu hamil merupakan isu Smart ASN. Isu kedua yaitu kurang optimalnya sosialisasi terhadap bayar rokok pada masyarakat yang merupakan isu Smart ASN. Yang ketiga, belum adanya pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yaitu Smart ASN. Kemudian, isu keempat, belum optimalnya pemanfaatan kotak kritik dan saran yang merupakan isu manajemen ASN. Kemudian, isu kelima, tingkat kedisiplinan pegawai yang masih rendah yang merupakan isu manajemen ASN. Setelah menemukan 5 isu, saya melakukan tapisan isu menggunakan AKPK. Dari hasil AKPK diperoleh 3 isu yang memiliki ranking 3 ke atas. Yang pertama,
belum optimalnya sosialisasi terhadap pemberian ASI eksklusif pada ibu hamil. Isu kedua, kurang optimalnya sosialisasi terhadap bahaya rokok pada pengunjung. Yang ketiga, belum adanya pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kesehatan. Kemudian dari tiga isu tersebut, saya melakukan penetapan isu menggunakan USG. Kemudian dari hasil inilah nanti saya akan memilih salah satu isu yang akan diangkat untuk diaktualisasikan dan diselesaikan di masa aktualisasi dan habituasi. Yang pertama yaitu belum optimalnya sosialisasi terhadap pemberian ASI eksklusif pada ibu hamil. Yang kedua, kurang optimalnya sosialisasi terhadap bahaya rokok pada pengunjung. Yang ketiga, belum adanya pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kesehatan. Dari ketiga isu tersebut, maka isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya sosialisasi terhadap pemberian ASI eksklusif pada ibu hamil. Kemudian, saya melakukan analisis isu menggunakan Fishbone yang memiliki 4 penyebab. Yang pertama, metode, sarana dan prasarana, manusia, dan lingkungan, sehingga menyebabkan rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif. Metodenya, belum maksimalnya penyuluhan pada sasaran. Penyebab sarprasnya, belum maksimalnya pemanfaatan media dalam penyuluhan. Kemudian penyebab karena manusianya yaitu kurangnya inovasi tenaga kesehatan. Kemudian penyebab lingkungan masih kurangnya kerjasama antar lintas program. Gagasan pemecahan isu yang saya akan aktualisasikan yaitu optimalisasi sosialisasi kepada ibu hamil tentang ASI eksklusif menggunakan media leaflet dan video. Kegiatan pemecahan isu yang akan saya lakukan ini untuk yaitu yang pertama, koordinasi dengan pimpinan, nilai berakhlaknya akuntabel, kolaboratif, harmonis. Yang kedua, menyiapkan media sosialisasi leaflet, nilai berakhlaknya kompeten, akuntabel, adaptif. Yang ketiga, menyiapkan media sosialisasi video. Nilai berakhlaknya kompeten, akuntabel, adaptif, dan harmonis. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi dengan bidan desa. Nilai berakhlaknya yaitu loyal, akuntabel, adaptif, dan harmonis. Yang kelima, melakukan sosialisasi pada ibu hamil melalui pemanfaatan posyandu. Nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Yang keenam, melakukan evaluasi kegiatan, akuntabel dan kompeten. Berdasarkan 5 kegiatan tersebut, saya melakukan beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan pertama, koordinasi dengan pimpinan, memiliki 4 tahapannya. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan pimpinan mengenai rancangan aktualisasi. Yang kedua, meminta persetujuan pimpinan terkait kegiatan aktualisasi. Tahapan ketiga, berkoordinasi dengan pemegang program KIA. Tahapan keempat, berkoordinasi dengan bidan desa. Kemudian, kegiatan kedua, menyiapkan media sosialisasi leaflet. Tahapan pertama, saya mencari referensi untuk materi leaflet. Kemudian setelah mendapatkan referensi, saya berkonsultasi dengan pimpinan. Setelah berkonsultasi, saya merancang desain leaflet dan kemudian mencetak. Kegiatan ketiga yaitu menyiapkan media sosialisasi video tentang ASI eksklusif. Tahapan pertama, saya mencari referensi video di YouTube ataupun media sosial lainnya. Tahapan kedua, saya mengkonsultasikan dengan atasan mengenai video yang telah saya dapatkan dari sosial media. Kemudian, saya mengupload video sosialisasi tersebut ke media sosial. Kegiatan keempat yaitu mensosialisasikan pada bidan desa tentang pentingnya sosialisasi ASI eksklusif pada ibu hamil. Tahapan pertama,
saya meminta izin kepada atasan untuk melakukan sosialisasi. Tahapan kedua, menyiapkan materi sosialisasi. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk sosialisasi. Kemudian tahapan keempat, melaksanakan sosialisasi. Kegiatan kelima yang akan saya lakukan yaitu melakukan sosialisasi pada ibu hamil. Tahapan pertama yang saya lakukan, mencari referensi untuk kuesioner dan materi sosialisasi. Tahapan kedua, berkonsultasi dengan pimpinan dan bidan desa mengenai sosialisasi. Kemudian tahapan ketiga, memberikan soal pretest dalam bentuk kuesioner pada ibu hamil. Tahapan keempat, membagikan leaflet pada ibu hamil. Tahapan kelima, melakukan kegiatan sosialisasi pada ibu hamil. Kemudian tahapan keenam, memberikan soal post-test pada ibu hamil dalam bentuk kuesioner. Kemudian kegiatan keempat, saya melakukan evaluasi kegiatan. Tahapan pertama yang saya lakukan, saya akan merekap data kuesioner pretest dan post-test ibu hamil. Kemudian tahapan kedua, saya akan merekap perkembangan pengetahuan ibu hamil dari kegiatan yang dilakukan. Tahapan ketiga, saya melaporkan hasil rekapan akhir pada pimpinan. Kontribusi dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan visi organisasi, yaitu mewujudkan masyarakat Jangkabuya sehat secara mandiri dan merata. Rencana jadwal kegiatan aktualisasi ini yaitu pada dimulai dari minggu ke-3 Juni sampai minggu ke-4 Juli. Kegiatan pertama direncanakan yaitu koordinasi dengan pimpinan, itu direncanakan pada minggu ke-3 bulan Juni. Kemudian kegiatan kedua, menyiapkan media sosialisasi leaflet yang direncanakan pada minggu ke-4 Juni. Kegiatan ketiga yaitu menyiapkan media sosialisasi video yang direncanakan pada minggu ke-4 bulan Juni. Kemudian kegiatan keempat, mensosialisasikan pada bidan desa tentang pentingnya sosialisasi ASI eksklusif pada ibu hamil yang direncanakan pada minggu ke-5 bulan Juni. Kemudian kegiatan kelima yaitu melakukan sosialisasi pada ibu hamil melalui pemanfaatan posyandu. Direncanakan dilakukan pada bulan Juli yaitu minggu pertama, kedua, dan minggu ketiga. Kemudian kegiatan keenam yaitu melakukan evaluasi kegiatan yang direncanakan dilakukan pada minggu ke-4 Juli. Ini saya lampirkan hasil dokumentasi konsultasi draft bahan tayang aktualisasi dengan mentor. Terima kasih. Inilah hasil presentasi rencana aktualisasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.